Romelu Lukaku resmi meninggalkan Napoli dan melanjutkan karir bersama Fenerbahce. Klub asal Turki itu mengonfirmasi kedatangan striker asal Belgia tersebut dari Napoli dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 6 juta euro. Lukaku bergabung dengan Fenerbahce setelah menjalani 2 musim bersama Napoli. Ia sebelumnya didatangkan dari Chelsea pada 2024 dan ikut membantu Napoli meraih gelar Serie A 2024-2025. Kepindahan ke Fenerbahce juga menjadi momen spesial bagi Lukaku karena ia kembali ke Turki, negara yang memiliki kenangan penting dalam perjalanan awal karirnya. Di Fenerbahce, Lukaku langsung mendapat tugas besar. Penyerang berusia 33 tahun itu diharapkan menjadi salah satu pemain penting untuk membantu klub memburu tiket Liga Champions. Sepanjang karirnya di level klub, Lukaku telah mencetak 316 gol dalam 681 pertandingan. Sementara bersama timnas Belgia, ia tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa dengan 93 gol. Timnas Belanda resmi menunjuk Xavi Hernandez sebagai pelatih baru setelah Ronald Koeman mengundurkan diri. Berdasarkan laporan, mantan pelatih Barcelona tersebut mendapat kontrak hingga Piala Dunia 2030. Xavi yang kini berusia 46 tahun, kembali ke dunia kepelatihan setelah sekitar 2 tahun tidak menangani klub sejak meninggalkan Barcelona pada 2024. Bersama Belanda, ia akan menghadapi 2 turnamen besar, yaitu Euro 2028 dan Piala Dunia 2030. Penunjukan Xavi datang setelah Belanda mendapat hasil mengecewakan di Piala Dunia 2026. Tim berjuluk Oranje itu tersingkir pada babak 32 besar setelah kalah dari Maroko dalam turnamen yang digelar di Amerika Utara. Dengan kontrak jangka panjang hingga 2030, Xavi memiliki waktu cukup untuk membangun timnas Belanda sesuai gaya bermain dan filosofinya. Fokus awalnya adalah mempersiapkan tim menghadapi Euro 2028 sekaligus membangun skuad yang lebih kuat untuk Piala Dunia 2030. Paris Saint-Germain kembali menjadi juara Piala Super Eropa 2026 setelah mengalahkan Aston Villa dengan skor 2-1 di Red Bull Arena Salzburg. Kemenangan ini membuat PSG sukses mempertahankan trofi yang mereka raih pada edisi sebelumnya. Pertandingan ini mempertemukan 2 juara kompetisi Eropa musim lalu. PSG datang sebagai juara Liga Champions, sementara Aston Villa berstatus juara Liga Eropa. PSG membuka keunggulan melalui Kevin Kvaratskhelia. Aston Villa kemudian mampu menyamakan skor lewat Bryan Majo. Namun PSG kembali unggul setelah Désiré Doué mencetak gol yang memastikan kemenangan Les Parisiens. Aston Villa memberikan perlawanan sengit sepanjang pertandingan, tetapi PSG mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir. Hasil ini sekaligus memastikan PSG kembali mengangkat trofi Piala Super Eropa. Jude Bellingham kembali berlatih bersama Real Madrid setelah menyelesaikan agenda internasional. Menurut laporan AS, Jose Mourinho disebut menyiapkan peran baru untuk Bellingham pada musim 2026-2027. Mourinho dikabarkan ingin memainkan Bellingham sebagai gelandang serang nomor 10 dalam formasi 4-2-3-1. Posisi ini akan membuat pemain asal Inggris tersebut bermain lebih dekat dengan kotak penalti dibandingkan musim sebelumnya. Perubahan posisi itu diharapkan bisa membuat kemampuan menyerang Bellingham lebih maksimal. Ia akan mendapat lebih banyak kebebasan untuk masuk ke kotak penalti, melakukan pergerakan tanpa bola, membawa bola ke depan, serta bekerja sama dengan para pemain di lini serang. Rencana Mourinho tersebut juga mengingatkan pada penampilan Bellingham di musim debutnya bersama Real Madrid. Saat itu ia tampil sangat produktif dengan mencetak 23 gol dan 13 assist di semua kompetisi. Jika rencana tersebut berjalan sesuai harapan, Bellingham berpeluang kembali menjadi salah satu pemain paling berbahaya di lini serang Real Madrid pada musim 2026-2027. Inter Milan kembali bergerak untuk mendatangkan Curtis Jones dari Liverpool. Klub asal Italia itu mempercepat rencana transfer setelah gelandang Inter Davide Fratesi disebut akan bergabung dengan Lazio dengan status pinjaman. Jones sebenarnya sudah lama dikaitkan dengan kepindahan ke Serie A, namun Inter sebelumnya kesulitan memenuhi harga yang ditetapkan Liverpool. The Reds dikabarkan meminta 35 juta pounds untuk melepas gelandang berusia 25 tahun tersebut. Situasi Jones semakin menjadi perhatian setelah penampilannya di pramusim bersama Andoni Iraola dinilai belum terlalu meyakinkan. Bahkan muncul spekulasi bahwa keinginan pindah ke Italia ikut mempengaruhi fokus sang pemain. Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa Inter kini akan berusaha menyelesaikan transfer Jones dari Liverpool.
Jika transfer tersebut terjadi, Liverpool harus menghadapi masalah baru karena kepergian Jones bisa mengurangi kedalaman skuad di lini tengah. Vinicius Junior memasuki musim baru bersama Real Madrid dengan target besar di Liga Champions. Penyerang asal Brasil itu berpeluang mengejar rekor assist sepanjang sejarah kompetisi setelah baru saja menandatangani kontrak baru berdurasi 6 tahun dengan Los Blancos. Saat ini Vinicius sudah mengoleksi 32 assist di Liga Champions dan berada di posisi kelima dalam daftar assist terbanyak sepanjang sejarah turnamen. Ia hanya membutuhkan 1 assist lagi untuk menyamai Neymar yang mencatat 33 assist. Setelah itu, Vinicius masih harus mengejar sejumlah nama besar lainnya. Lionel Messi berada di angka 40 assist, Angel Di Maria mengoleksi 41, sementara Cristiano Ronaldo memegang rekor dengan 42 assist. Dengan format baru Liga Champions yang memiliki fase liga lebih panjang, Vinicius memiliki lebih banyak kesempatan untuk menambah koleksi asisnya. Jika mampu tampil konsisten, pemain 25 tahun itu berpeluang mendekati bahkan memecahkan rekor Cristiano Ronaldo. Désiré Doué langsung memasang target besar setelah membantu Paris Saint-Germain meraih Piala Super Eropa 2026. Pemain asal Prancis itu mencetak gol penentu kemenangan 2-1 PSG atas Aston Villa di Salzburg. PSG lebih dulu unggul melalui Kevin Kvaratskhelia pada menit ke-20, namun Aston Villa mampu menyamakan skor lewat Bryan Maggio menjelang babak pertama berakhir. Pertandingan berlangsung ketat setelah turun minum. Doué kemudian menjadi pembeda setelah mencetak gol kemenangan PSG melalui sepakan kaki kiri yang sempat diperiksa oleh VAR sebelum akhirnya dinyatakan sah. Gelar ini semakin memperkuat dominasi PSG setelah musim lalu mereka berhasil meraih 5 trofi. Menurut laporan, Doué menilai kesuksesan tersebut justru menjadi motivasi tambahan bagi PSG untuk kembali mengejar seluruh gelar yang tersedia pada musim baru. Dengan Piala Super Eropa sudah berada di tangan, Doué dan PSG kini membidik semua trofi yang bisa mereka raih musim ini. Marcus Rashford kembali ke Manchester United setelah menjalani masa pemulihan usai Piala Dunia. Penyerang berusia 28 tahun itu kini kembali bergabung dalam latihan dan disebut berada dalam kondisi mental yang baik. Menurut laporan, Michael Carrick memastikan Rashford masih menjadi bagian dari rencana Manchester United. Kembalinya Rashford sekaligus membuka peluang bagi sang pemain untuk kembali memperkuat setan merah pada musim baru. Sebelumnya Marcus Rashford menghabiskan musim lalu bersama Barcelona dengan status pinjaman. Namun klub asal Catalan tersebut memilih tidak mengaktifkan opsi pembelian permanen senilai 26 juta pounds. Kini situasinya mulai berubah. Setelah kembali berlatih bersama Manchester United, Rashford berpeluang mendapat kesempatan bermain dalam pertandingan pramusim terakhir klub melawan AC Milan di Polandia. Dengan demikian, pintu bagi Rashford untuk kembali menjadi bagian penting dari skuad Manchester United masih terbuka. Carrick juga memberikan sinyal bahwa sang penyerang belum keluar dari rencana klub untuk menghadapi musim baru. Chelsea menetapkan batas waktu bagi klub yang ingin merekrut Enzo Fernandez pada bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan BBC, The Blues hanya akan mempertimbangkan tawaran 120 juta pounds atau lebih dan batas waktunya adalah Jumat pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Chelsea diperkirakan tidak akan menurunkan harga yang sudah ditetapkan. Langkah ini dilakukan untuk mengakhiri ketidakpastian mengenai masa depan Fernandes sebelum musim baru dimulai. Chelsea sendiri mendatangkan Enzo Fernandez dari Benfica pada 2023 silam dengan biaya 107 juta pounds. Kini klub London tersebut meminta setidaknya 120 juta pounds jika ingin melepas gelandang asal Argentina itu. Manchester City menjadi salah satu klub yang masih dikaitkan dengan Fernandes. Namun City juga sedang mengejar gelandang Los Lille asal Maroko, Ayoub Boadi, sehingga belum jelas apakah mereka siap memenuhi harga yang diminta oleh Chelsea. Jika tidak ada klub yang mengajukan tawaran minimal 120 juta pounds sebelum batas waktu tersebut, Fernandes diperkirakan akan tetap menjadi bagian dari skuad Chelsea untuk musim baru. Trevoh Chalobah resmi meninggalkan Chelsea dan bergabung dengan Como pada bursa transfer musim panas ini. Como mengikat bek asal Inggris tersebut hingga Juni 2031. Transfer ini dilaporkan bernilai 30 juta euro plus bonus atau sekitar 618,3 miliar rupiah.
Kesepakatan tersebut tercapai setelah negosiasi selama beberapa pekan. Chalobah sebelumnya sudah menjalani tes medis pada Rabu di Italia sebelum transfer diumumkan secara resmi. Chalobah meninggalkan Chelsea setelah menghabiskan karirnya sejak akademi hingga menembus tim utama klub London tersebut. Di Como, Chalobah diharapkan bisa mendapat kesempatan bermain secara konsisten di level tertinggi. Kehadirannya juga akan memperkuat lini belakang Como dan membantu tim membangun serangan dari area pertahanan.